Bersama saya Edi Sugianto, kita akan lanjutkan di segmen ini. Kita akan membahas tentang tingkatan dalam membaca Al-Quran. Di beberapa pertemuan kita sudah membahas tentang tartilul Quran. Sebagai pengetahuan bagi kita semuanya, bahwasanya membaca Al-Quran itu sama juga dengan aktivitas lainnya. Misalnya nih, berkendara. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu, orang yang belajar Al-Quran sama dengan orang yang belajar berkendara. Kalau kita baru belajar berkendara, apa yang dilakukan? Pasti berhati-hati kan, pelan-pelan, supaya tidak jatuh. Nah, ada nggak orang yang ketika baru belajar berkendara langsung ngebut, seperti Valentino Rossi misalnya? Tentu tidak ada. Kalaupun ada pasti nyungsep. Pasti terperosok ke jurang. Nah, sama seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pun ada levelnya, ada tingkatannya dalam membaca Al-Quran. Di dalam ilmu tajwid disebut maratibu tilawatil Quran. Maratib artinya tingkatan, tilawah artinya membaca Al-Quran. Maratibu tilawatil Quran artinya tingkatan membaca Al-Quran. Ada berapa? Ada 4 tingkatan membaca Al-Quran. Tingkatan yang pertama namanya at-tahqiq. Apa? Diulangi lagi? Mungkin diikuti. At-tahqiq. At-tahqiq artinya sangat pelan. Sama seperti orang yang berkendara. Maka ketika baru belajar berkendara, kita akan pelan-pelan. Sama halnya dengan belajar yang lain juga, mungkin sangat berhati-hati. Oke, sama dengan membaca Al-Quran, maka tingkatan yang pertama at-tahqiq, sangat pelan. Tingkatan yang kedua kemudian at-tartil. At-tartil ini pelan. Nah, kemudian selanjutnya tingkatan al-hadar, cepat. Kemudian yang keempat at-tadwir, antara pelan dan cepat. Oke. Kita mulai dari at-tahqiq. At-tahqiq ini tempo yang sangat pelan. Biasanya digunakan untuk metode belajar mengajar. Nah, ketika baru pertama kita belajar atau seorang guru yang mengajarkan tentang Al-Quran di kelas atau di manapun, maka metode tahqiq inilah yang lebih tepat. Karena untuk melihat di mana makharijul huruf, sifatul huruf. Misalnya saya contohkan dalam surat Al-Fatihah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi seakan-akan ada hitungannya. Temponya sangat pelan. Tapi juga harus diperhatikan tajwidnya, nggak boleh terlalu lebay panjangnya. Misalnya kayak maqtabi, nggak boleh dipanjangkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggak boleh. Harus diperhatikan itu. Harus dipakai juga tajwidnya, meskipun tahqiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Kalau maqtabi di akhir kalimat mungkin masih bisa karena menjadi mad alil sukun. Tapi maqtabi yang biasa itu tidak boleh dipanjang-panjangkan. A'udzu billahi minasy, itu harus diperhatikan oleh semua kita yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tadi kita akan membaca dengan tahqiq dan harus diperhatikan tajwidnya. Nggak boleh misalnya baca alaham karena lam bukan qalqalah. Alham harus jelas.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Bukan nga. Bukan ngalami. Alami. Oke. Lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Ha. 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 Membaca ha, maka sama seperti kita makan bakso misalnya, kemudian kepedesan. Ha. 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 Nah, seperti itulah kira-kira. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Lanjutkan. Maliki Yaumiddin. Oke, ma-nya panjang, bukan seperti surat An-Nas. Malikin Nas. Di sini di dalam surat Al-Fatihah ma-nya panjang. Maliki Yaumiddin. Kemudian selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena iya-nya itu bertasydid dan double. Kemudian ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalian semuanya harus memperhatikan dengan serius karena Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana? Di dalam Salat. Kalau surat Al-Fatihah tidak kita pelajari dengan baik, maka khawatir salat kita menjadi tidak baik juga. Kemudian dilanjutkan, ihdinas siratal mustaqim. Enggak boleh ihdinas siratal mustaqim. Karena ha bukan huruf qalqalah. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pada episode kali ini, alangkah baiknya kita berdoa setelah membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat waktu Indonesia Belajar ini. Semoga kita bisa menjadi ahlul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.